Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayurati dari Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Airlangga. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi bahaya dan resiko dari aktivitas yang sudah saya amati. Nah, sebelum melihat aktivitas yang sudah saya amati, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bahaya dan apa itu resiko. Bahaya merupakan sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau proses yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan. Hal ini termasuk bahan kimia, biologi, serta fisik. Definisi dari bahaya itu sendiri mengindikasi adanya suatu ancaman dan bahaya dapat hadir tanpa adanya resiko. Bahaya atau hazard memiliki dua tipe. Yang pertama safety hazard dan yang kedua adalah health hazard. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam safety hazard dan juga health hazard. Yang pertama adalah safety hazard. Safety hazard meliputi bahaya fisik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya psikologi, serta bahaya ergonomi. Lalu yang kedua ada health hazard, meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya psikologi, serta bahaya ergonomi. Nah, arti dari safety hazard sendiri merupakan bahaya yang terdapat pada lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya kejadian cedera baik pada manusia maupun pada proses kerja. Lalu, arti dari health hazard merupakan bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, sekarang membahas resiko. Resiko merupakan suatu kemungkinan di mana kerusakan atau kerugian pada individu atau kelompok yang terpapar dari bahaya atau hazard tersebut. Ada definisi resiko yang lain. Yuk simak video di samping. Definisi risiko. Risiko menurut OSAS 2017 yaitu kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa atau paparan berbahaya dan tingkat keparahan cedera atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi, yaitu dengan menghilangkan atau tidak menggunakan bahan dari semen dan pasir, namun semen dan pasir tidak dapat dihilangkan karena termasuk bahan baku pada pembangunan rumah. Yang kedua yaitu substitusi, dengan membersihkan packaging pada semen yang akan diangkat agar mengurangi debu yang menempel. Lalu yang ketiga adalah modifikasi, yaitu dengan cara mengangkat semen dan pasir menggunakan alat seperti gerobak agar lebih jauh dari material sehingga tidak terlalu dekat dengan paparan. Lalu yang keempat ada administrasi, yaitu dengan cara memperhatikan durasi kerja agar tidak terlalu lama terpapar oleh debu. Lalu menggunakan APD, menggunakan safety goggles dan masker. Lalu ada potensi bahaya fisika yang disebabkan oleh permukaan yang licin, adanya benda atau objek penghalang pekerja mengangkat semen dan pasir tersebut. Resiko yang dapat terjadi adalah mengakibatkan pekerja jatuh saat mengangkat beban yang berat dikarenakan permukaan yang licin dan adanya benda yang menghalangi pekerja yang berjalan. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah eliminasi dengan cara menghilangkan benda yang menghalangi pekerja pada saat berjalan. Yang kedua yaitu substitusi dengan cara memindahkan barang yang tidak diperlukan ke tempat lain dan memastikan permukaan tidak licin. Yang ketiga yaitu modifikasi. Pekerja menggunakan alat gerobak untuk memindahkan semen ke tempat dan memastikan roda gerobak aman di permukaan. Yang keempat, administrasi. Dengan kecepatan pada saat mengangkat semen diperhatikan agar tetap memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu APD, menggunakan safety boots. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.